Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota Medan beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Rektor Universitas Sumatera Utara beserta para Rektor Universitas se-Kota Medan, Al-Mukarramin para ulama, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat beserta para ketua Ormas Islam, pimpinan Ponpes Al-Kautsar Al-Akbar Medan, Ketua Umum dan Sekjen Jam'iyah Batak Muslim Indonesia, para peserta Munas YBMI se-Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Musyawarah Nasional ke-6 Jam'iyah Batak Muslim Indonesia JBMI tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyah Batak Muslim Indonesia atas undangannya. Tema Musyawarah Nasional Jam'iyah Batak Muslim Indonesia kali ini yaitu bersatu dalam kebangsaan dan bernegara, bersepakat dalam keberagaman untuk Indonesia maju. Sejalan dengan harapan saya bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan menghadapi tantangan dakwah Islam dalam era saat ini yang berubah cepat berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Hadirin yang saya hormati, kemajuan ICT membawa banyak manfaat seperti kemudahan pemasaran barang dan jasa, transaksi keuangan, jurnalisme, komunikasi sosial, layanan kependudukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Namun perkembangan ICT juga membawa tantangan yang tidak ringan bagi kita semua. Bagi negara dan masyarakat yang mampu, mereka tidak menghadapi persoalan infrastruktur ICT seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital serta membeli perangkat keras sebagaimana yang dihadapi negara dan masyarakat yang kurang mampu. Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide atau kesenjangan digital. Kesenjangan digital tidak hanya terjadi antar negara, tapi juga antar kelompok masyarakat dalam satu negara. Tantangan lainnya adalah aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya. Sebagai akibatnya, otoritas, institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun peranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring apabila beredar satu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada. Dalam konteks bangsa Indonesia yang majmuk, multi etnis, agama, bahasa, dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat. Sebagaimana yang sering kita hadapi bersama. Jaringan internet dan media sosial juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai media penyebaran konten negatif, kabar bohong atau hoax, fitnah, dan penipuan, bahkan ajaran kekerasan dan terorisme.
Oleh karena itu, komitmen kebangsaan sebagaimana yang diangkat dalam tema Munas ini harus senantiasa kita jaga agar tidak pernah luntur. Keberagaman kita adalah potensi kekuatan nasional yang sangat besar. Pada masa lalu, sejarah telah membuktikan keberhasilan para pendiri bangsa dalam menggalang persatuan nasional sehingga Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Selanjutnya merupakan kewajiban kita semua, seluruh anak bangsa dari berbagai suku, agama, dan budaya untuk terus memupuk dan merawat semangat persatuan dalam perjuangan untuk meraih dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Saya mendorong Jamiah Batak Muslim Indonesia dan ormas-ormas keagamaan serta kedaerahan lainnya untuk mengambil peran dalam upaya bersama kita merawat persatuan dan kesatuan dengan secara aktif mengajak dan mengedukasi para anggotanya. Upaya ini harus senantiasa dijalankan selama tantangan dan ancaman sebagaimana yang saya sebutkan tadi masih ada. Hadirin peserta Munas, sampai saat ini semua negara termasuk Indonesia masih mengalami dan berupaya menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah tidak dapat mengatasi dan menanggulangi sendiri masalah pandemi ini. Pemerintah memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk JBMI sebagai bagian dari bangsa ini, untuk turut berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Upaya ini merupakan kunci keberhasilan kita untuk mengendalikan penularan virus COVID-19 yang menjadi syarat kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional serta kembali normalnya kegiatan sosial termasuk keagamaan. Sebagai umat Islam yang taat, kita juga perlu memperkuat ikhtiar spiritual dalam menghadapi bencana global ini dengan terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera diangkat dari muka bumi, khususnya dari tanah air kita, dan agar kita dijauhkan dari sikap putus asa yang akan melemahkan semangat perjuangan. Selain itu, kita juga perlu terus membangun persaudaraan dan solidaritas sosial agar beban dan kesulitan yang kita hadapi terasa ringan karena dipikul secara berjamaah. Untuk bangkit dari krisis pandemi, bangsa Indonesia memerlukan energi kolektif yang besar berupa empati, kepedulian, solidaritas sosial, dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat. Saya percaya Jamiah Batak Muslim Indonesia di usianya yang ke-47 tahun akan makin kokoh menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang terus memperjuangkan kesejahteraan umat serta mengabdikan segenap sumber daya manusianya seluas-luasnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Peserta Munas YBMI yang saya hormati, saya mengharapkan agar Jamiah Batak Muslim Indonesia proaktif menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional. Hal itu tidak bisa diganti dengan apapun. Kita tidak boleh memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk upaya untuk membenturkan antara keagamaan dan kebangsaan. Oleh karena itu, pendekatan dakwah yang harus kita lakukan adalah yang tepat sesuai dengan konteks Indonesia, adalah dakwah yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan dengan menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi-narasi konflik atau permusuhan. Terkait hal ini, kita memerlukan upaya yang terus-menerus dan konsisten dalam mengembangkan keberagamaan yang moderat
inklusif dan toleran yang dikenal dengan moderasi beragama. Moderasi agama diperlukan untuk memahami ajaran agama sesuai dengan realitas sosial politik di mana para pemeluk agama hidup dan tinggal. Pandangan keagamaan bercorak moderat ini akan membentuk relasi keberagaman yang inklusif dan toleran. Segala perbedaan agama dan budaya akan dimaknai secara positif sebagai karunia Allah dan keniscayaan sejarah yang potensial dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun bangsa kita. Kondisi krisis yang kita hadapi saat ini memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketinggalan, untuk melakukan transformasi besar bagi kemajuan bangsa, termasuk bagi organisasi JBMI. Saya menaruh harapan besar bahwa Musyawarah Nasional ke-6 JBMI mampu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk kemajuan JBMI ke depan dan sekaligus untuk kemajuan umat dan masyarakat Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Musyawarah Nasional ke-6 Jam'iyah Batak Muslim Indonesia tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan inayahnya atau pertolongannya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.